Kira-kira perilaku tersebut namanya apa ya Sobat Telmed? Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau teman yang agak berbeda dari teman lainnya cenderung diperlakukan seperti itu? Nah, perlakuan seperti itu namanya perundungan atau bullying Sobat Telmed. Untuk lebih lanjutnya, simak animasi berikut ya. Nah, berkaca pada gambaran tadi ya Sobat Telmed, bullying bisa diartikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah Sobat Telmed, kenapa sih bisa terjadi tindakan perundungan atau bullying? Sebenarnya itu bisa berasal dari dua faktor loh. Yang pertama adalah dari si korban. Jadi terdapat beberapa ciri yang menimbulkan pelaku membuli korban tersebut, seperti mengarah pada kondisi anak yang berbeda baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, misalnya terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lainnya, misalnya berasal dari keluarga yang sangat mampu, sangat sukses, atau keluarga dari yang kurang mampu, sangat terpuruk. Tapi itu juga bukan berarti faktor utama ya Sobat Telmed, karena balik lagi bukan korban yang memulai tapi pelaku. Bisa dilihat dari faktor kedua ya, yaitu pelaku biasanya tidak suka atau adanya rasa jahil yang timbul akibat perbedaan dari korban tersebut. Ciri-cirinya antara lain, perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Nah Sobat Telmed, dari semua hal yang terjadi atas tindakan perundungan atau bullying, pengaruhnya terhadap kesehatan mental juga nggak main-main loh. Dampak negatifnya, si korban bisa mengalami gangguan kecemasan, depresi, kesulitan untuk tidur, dan bahkan yang paling parah adalah perilaku menyakiti diri sendiri. Walaupun gangguan ini kemungkinan memudar seiring berjalannya waktu, tapi bukan berarti si korban akan melupakan perundungan yang terjadi pada dirinya. Fakta unik nih Sobat Telmed, jika si korban masih terbilang anak kecil atau remaja, masalah kesehatan mental akan terus berlanjut sampai mereka dewasa. Oh iya Sobat Telmed, FYI, bullying juga bisa memberi pengaruh pada kesehatan fisik jika si pelaku melakukan kekerasan fisik seperti menampar, menonjok, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Respon fight or flight akan bekerja ketika seseorang yang sedang mendapatkan ancaman. Keadaan ini akan menyebabkan otot-otot menegang, jantung berdebar kencang, dan tubuh melepaskan adrenalin dan kortisol. Lalu kondisi seperti inilah yang menyebabkan imun tubuh menurun sehingga dapat mengalami sakit pada tubuh seperti sakit perut ataupun demam. Jadi bisa disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan tercela yang akan mengakibatkan banyak efek terhadap lingkungan sekitar seperti korban, pelaku, saksi, dan lain-lain. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut, maka ada beberapa cara untuk mencegahnya nih Sobat Telmed. Seperti mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, ikut membantu melindungi teman yang menjadi korban perundungan atau bullying, kampanye stop bullying, saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Oh iya, peran orang tua dan keluarga di sini sangat penting juga loh. Keluarga bisa jadi faktor terkuat untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Antara lain, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. Sebenarnya masih banyak loh Sobat Telmed hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari perundungan atau bullying tersebut.
Tapi balik lagi ke diri sendiri, kita juga harus bisa ikut menyuarakan stop bullying karena itu sangat penting.